Profesor Henbing itu sambiloto, apa-apa nganggo sambiloto, apa-apa gitu. sambiloto. Oh, tapi ternyata kan dia diteliti karo si bocah Undip, adik kelas. Kita mulai dulu nopo ngidop pengajiannya nggih. Ibu Surya sudah apa-apa kita bahas sambiloto niku. Tapi jamaah kata senapa bisa ket mboten di ibu-ibu. Jamaahnya yang di masjid nanti difoto Ustaz. Yang dari sini belum masuk. Yang dari Jakarta belum pada masuk, soalnya masih pada sholat. Sholat nggih. Sambil nunggu. Yang di masjid sudah siap niki yang di masjid. Oke. Kita mulai saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat beliau Al-Ustazah Ibu Zuhria SAG yang insya Allah pada malam hari ini akan akan mengisi kajian untuk kita semuanya dengan tema merencanakan husnul khotimah. Yang kami hormati seluruh putra-putri dari Bapak Muslim Fikri rahimahullah, semoga Allah melapangkan kuburnya dan memberikan tempat yang terindah di sisinya. Yang kami hormati takmir masjid, pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo, dan seluruh hadirin yang hadir di kajian offline maupun yang hadir melalui online. Alhamdulillah, sambil menunggu jamaah yang online, kita mulai saja karena sudah menunjukkan pukul jam 6.35. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, sebelum kajian dimulai perlu kami informasikan bahwasanya kajian di Masjid Kiai Siroj ini rutin setiap malam Rabu dari atau hormati acara kami mohon nanti kajian di speaker dimutkan sehingga tidak mengganggu jalannya kajian. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa lewat kolom chat atau nanti kami buka sesi tanya jawab di akhir kajian. Begitu Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, kepada beliau Ustazah Hajah Zuhria SAG kami persilahkan, monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya
Ta'ala. Dan saudara-saudara yang dari Mitra Atmowik Geno yang kami sayangi, mudah-mudahan pada hari ini semuanya dikaruniai oleh Allah kesehatan yang bagus. Kemudian kami mengharapkan semoga kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Semoga almarhum mereka diberikan tempat yang layak di alam barzah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini saya ingin mengutarakan atau ingin menyampaikan tentang sesuatu yang mungkin untuk diri saya sendiri juga sebagai peringatan ya, sebagai peringatan sendiri yang kami rangkum dalam sebuah judul merencanakan husnul khotimah atau mempersiapkan husnul khotimah. Jadi saya mulai untuk dari apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah itu adalah sebuah akhir yang baik. Jadi husnul itu baik, khotimah itu akhir. Jadi akhir yang baik. Jadi maksudnya adalah sebuah akhir kehidupan seseorang dalam kondisi yang baik atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita lanjut pada husnul khotimah, mari kita tinjau tentang kematian. Jadi dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi, manusia bernyawa merasakan mati. Binatang bernyawa merasakan mati nantinya. Bahkan malaikat pun juga kelak akan dimatikan oleh Allah. Kecuali Allah sendiri, ya, yang hidup, yang maha hidup. Kemudian di Ali Imran juga 145, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabam muwajjalan. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi seorang yang meninggal dunia itu manusia itu sudah ditentukan waktunya kapan meninggalnya, dan kita tidak tahu, itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu yang meninggal umur sudah sepuh atau bahkan masih muda, saat ini Allah sedang memperlihatkan kepada manusia bahwasanya tidak harus yang tua. Ya, yang muda, yang sudah mendahului kita lebih dahulu banyak. Ya, begitulah Allah menggariskan atau mewafatkan manusia. Kemudian yang kedua sekarang tentang husnul khotimah. Yang tadi disebutkan husnul khotimah adalah sebuah akhir kehidupan seseorang dalam kondisi yang baik atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada husnul khotimah, kemudian ada juga su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah adalah akhir hidup yang jelek. Su'ul itu jelek. Jadi maksudnya seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak baik keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnul sama su'ul itu bertentangan. Yang satu baik, yang satu jelek. Jika seseorang yang awalnya baik tetapi di akhir kehidupannya ia melakukan keburukan dan kemaksiatan hingga maut menjemputnya. Nah, itu su'ul khotimah itu. Jadi seorang muslim yang mengamalkan ajaran Islam ternyata itu dapat mengalami su'ul khotimah. Tadinya sudah muslim dari kecil, sudah mengamalkan amalan-amalan syariat, ajaran Islam, ternyata pada akhirnya su'ul khotimah. Itu ada itu ya. Itu disebabkan karena akidahnya rusak sampai ajalnya. Kemudian banyak maksiat, tidak bertaubat sampai akhir hayatnya. Kemudian dikarenakan juga lemahnya iman. Jadi meninggalkan kewajiban, kadang sholat, kadang tidak. Jadi ada satu kisah itu seorang yang mengamalkan ajaran, yang mengamalkan kebaikan, yaitu dia itu selalu azan ya. Azan setiap waktu sholat dia azan. Waktu sholat azan. Lalu suatu hari orang itu akan melaksanakan azan. Nah, dia siap-siap sebelum waktu azan, dia siap-siap naik ke menara masjid. Ketika menaiki tangga mau menara masjid, dia itu melihat ke bawah. Nah, pas kebetulan melihat ke bawah, di satu rumah ada yang rumah terbuka dan di situ ada orang wanita. Wanitanya cantik kali ya. Masih muda lagi. Itu orang yang mau azan itu tidak meneruskan ke menara ke tempat dia azan, turun dia. Turun karena sudah hatinya sudah terpikat sama orang itu yang di bawah itu. Turunlah dia. Ditemuinya wanita itu. Udah ditanyakan, langsung saja dia mengajak mau menikah dengan saya, kata si orang itu, orang laki-laki itu. Lalu perempuan itu mengatakan, saya ini Nasoro, saya ini Kristen. Enggak apa-apa, kata si itu. Enggak apa-apa, kita menikahlah. Akhirnya dia menikahlah dia itu dengan wanita itu. Apa yang terjadi? Dia meninggalkan azan, akhirnya dia tidak pernah azan lagi. Kemudian dia menikah dengan lain agama. Itulah yang seperti itu tuh imannya lemah. Sampai akhir hayatnya akhirnya meninggalkan agama Islam. Nah, padahal tadinya itu dia itu sudah bagus imannya. Oleh karena itu memang husnul khotimah itu terus dipersiapkan betul ya. Itu. Nah, kemudian tanda-tanda husnul khotimah itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nomor 1, mengucapkan kalimat tauhid saat akan meninggal dunia. Jadi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah."
Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, meninggal dunia dengan kening berkeringat. Bin Al-Hasib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ditandai dengan keringat di kening. Itu hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Kan kadang-kadang kita karena tidak pernah itu ya, kita orang awam biasa, artinya kadang-kadang jarang melihat orang yang mau meninggal benar, jadi tidak dilihat itu berkeringat enggak keningnya itu. Tapi mudah-mudahan orang mukmin itu semuanya insya Allah nanti akan berkeringat di dalam keningnya ketika nyawa kita sudah diambil oleh malaikat. Tanda-tanda lain yang kedua itu mati syahid itu termasuk khotimah. Jadi menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, siapakah yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang itulah syahid ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Sahabat bertanya, mereka yang mati syahid terus siapa ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang terkena taun atau wabah, pandemi, ya, dan adalah syahid. Hadis riwayat. Lanjut. Kemudian yang keempat, tanda-tanda husnul khotimah yang keempat, itu meninggal dunia di hari Jumat. Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah. Jadi sebagai maknanya di alam kubur itu tidak ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Itu hadis dan Tirmidzi. Maka begitu dikubur yang mengantarkan sudah pergi itu yang dikubur karena pada hari Jumat ya seperti tidur saja barangkali ya di alam barzah, mudah-mudahan begitu. Tidak akan Lalu yang kelima, tanda-tanda kelima itu atau fi sabilillah, bukan sedang berdakwah atau
ketika melakukan kebajikan kepada sesama. Oh, ini kok ada tulisan begini? Ini saya ketutup. Nah. Jadi misalkan ya yang termasuk fisabilillah sedang berdakwah atau ketika melakukan amal kebajikan kepada sesamanya yang diniatkan Allah Subhanahu wa taala. Atau sedang menolong sekarang musibah banjir, sedang menolong, kemudian yang menolong itu gugur fisabilillah. Seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anak. Hadis Rasulullah, muslimu syahadah, ta'unu syahadah, wal batnu wal gharaqu wal mar'at tuluha waladuha jama'a. Terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah atau karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang syahid. Hadis riwayat. Kemudian tanda-tanda husnul khotimah yang nomor 7 itu seseorang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya atau kehormatannya. Mangkutiladu namalihi fahuwa syahid. Mangkutiladu nad wa mangkutiladu nada kutila ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, mempertahankan nyawanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Ya, sebagai contoh misalnya seorang yang ada toko yang penjaganya di kasir, kemudian didatangi oleh perampok, kemudian kasir itu mempertahankan apa yang akan diambil oleh perampok sampai dia kan hartanya, mempertahankan agamanya. Barangkali agamanya di agama Islam itu diseleweng-selewengkan ya, yang ajaran yang salah dianggap sebagai ajaran agama Islam gitu misalnya, dan orang itu tidak terima, ini bukan dari ajaran Islam gitu. Dia mempertahankan sampai bertaruh nyawa, sampai meninggal, itu syahid. Itulah. Kemudian ada lagi nomor 8, meninggal dalam keadaan
mangqala la ilaha illallah ibtigha'a wajh khutima lahu biha dakhalal jannah wa man shoma yauma illa dakhalal jannah wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'i biha. Barang siapa akan illallah, ikhlas karena Allah, maka masuk surga. Barang siapa yang puasa pada suatu hari, kemudian meninggal, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bersedekah ikhlas karena Allah, kemudian meninggal, dia masuk surga. Jadi kebaikan-kebaikan itu yang dilakukan oleh seseorang muslim itu husnul khotimah. Jadi kebaikan kita sedang menolong orang itu sedang bertaklim, misalnya sedang bertaklim kok meninggal, nah, itu juga husnul khotimah itu. It's 7 o'clock. Nah, dari itu semua Bapak yang tentang husnul khotimah yang kita ambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, husnul khotimah itu seharusnya jadi cita-cita setiap orang muslim, menjadi harapan atau keyakinan bahwa insya Allah saya akan husnul khotimah. Karena keyakinan itu atau harapan dan keyakinan itu, maka kita akan mendorong diri sendiri semangat beribadah untuk menuju kelak husnul khotimah. Oleh karena itu maka kita udah dari insya Allah sudah dari dulu kita yang orang muslim itu sudah mempersiapkan diri jangan sampai lepas iman kita. Ya. Kata Rasulullah ini dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Jadi bukan berarti hari ini mbok ya jangan sama kita ini umur sepuh misalnya ya. Masa ibadahnya seperti waktu-waktu muda begitu. Waktu-waktu dulu itu misalnya. Maka kalau kalau kita semakin tambah umur ibadah kita kok semakin istiqomah, yang belum kita lakukan, yang dulu belum pernah kita kerjakan, sekarang dikerjakan kebaikan itu gitu. Jadi lebih baik daripada yang dulu-dulu begitu. Masa kita sudah umur segini nggak pernah sholat ditambah-tambah qobliyah ba'diyah itu gitu. Tetap aja sholatnya seperti yang muda. Barangkali orang yang muda-muda saja mengerjakan sholat sunnah tambahan gitu. Maka kita yang semakin bertambah umur, semakin bertambah waktu, insya Allah kita bisa melakukan yang lebih baik. Sehingga kita menjadi orang yang beruntung, itu kata Rasulullah. Lalu, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dialah orang yang tertipu, dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dialah orang yang terlaknat. Itu hadis riwayat Baihaqi.
Jadi ajak saja dari muda sampai tua sholatnya begini-begini saja gitu ya. Atau barangkali sudah sepuh, maaf tidak tidak nambah-nambahin puasa sunnahnya misalnya. Dulu muda pernah, dulu waktu kerja sibuk. Sekarang usia pensiun tidak juga ikut-ikutan melaksanakan puasa sunnah, barangkali itu seperti itu ya. Ya itu udah kehilangan waktu. Ya. Tapi mudah-mudahan kita semua yang ada di mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Semoga kita menjadi orang yang semakin baik bukan semakin buruk. Sebab kalau semakin buruk itu akan menjadi orang yang terlaknat. Itu mungkin buruk. Jadi semoga kita menjadi orang yang beruntung dengan meninggalkan maksiat, dengan lebih taat ibadah, atau dengan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rencana agar kita meninggal dalam husnul khotimah. Jadi melaksanakan sholat 5 waktu, ya betul gitu. Dan sholat sunnahnya jangan sebelum dan sesudah sholat wajib. Ibu-ibu yang di pengajian pasca, yang di masjid masjidnya lupa. Masjid ya, apa? Ibu yang di Kiai Sirot, ampun kesupeng sholat rawatipe nggih Bu nggih. Salah keutamaannya adalah akan dibuatkan rumah di surga bagi yang mengerjakannya loh. Tapi apa-apa, tapi insya Allah mengko di surga mengko omanya apik banget wis pokoknya. Kemudian sholat itu kan jadi diperlok-perlok lah gitu. Itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, di setiap sendi dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah, setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, ucapan adalah sedekah. Jadi menyuruh pada kebaikan adalah sedekah. Dan sholatnya sama dengan bersedekah. Nah, niku itu insya Allah ampun ditinggalkan, jangan ditinggalkan duha. Kemudian kerjakan qiyamul lail niku ibadah di malam hari. Wonten sing tahajud, wonten sing witir, wonten sing istighfar, zikir, tilawah Al-Qur'an. Nah, niku. Jadi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nasihatin kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah niku diberi nasihat sama Rasulullah. Wah, kamu
seperti fulan. Dia, kata Rasulullah, fulan itu selalu mengerjakan, tetapi sekarang dia tinggalkan qiyamul lail. Jadi Rasulullah niku wanti-wanti aja nganti qiyamul lail itu tinggal, kerjakan qiyamul lail. Nah, kalau tidak qiyamul lail itu batasnya kan dari salat Isya. Kalau tahajud itu tidur dulu itu. Saririen. Mungkin kalau takut nggak bisa bangun malam disit itu. Karena Rasulullah juga memberi nasihat jangan tidur sebelum tidur itu. Jadi kalau nggak bisa bangun malam ya witir. Malam-malam bangun nggih tahajud orang nggo witir. Tapi kalau bisa Abdullah bin Amr. Jadi kata Rasulullah, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah malam, sholat tahajud niku. Karena doa pada waktu malam hari bagi yang mengerjakan tahajud itu dikabulkan. Maka jangan lupa mohon kepada Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nanti ini nasihat Rasulullah tentang qiyamul lail. Hendaklah kalian menunaikan qiyamul lail karena ia merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ia juga bisa mendekatkan kalian pada Rabb kalian sebagai pelebur kesalahan, penghalang dosa, dan penolak penyakit dan hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Yang kedua sudah saya dari Abdullah bin Amr bin As berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Fulan itu selalu mengerjakan qiyamul lail, tapi kemudian dia tidak lagi mengerjakannya, ninggalin qiyamul lail. Mengko kalau nanti ke qiyamul lail termasuk yang sholat tahajud witir itu adalah sebagai tambahan, sholat tambahan itu untuk kalau sholat wajib kita ada yang kurang sempurna, nanti di akhirat niku arep ditambahin dengan sholat sunnah, terutama ya sholat sunnah, sholat tahajudnya, sholat sunnah itu akan disempurnakan untuk menyempurnakan sholat wajib kita yang kurang sempurna. Gitu. Yang kedua ini kerjakan puasa sunnah. Jadi untuk mempersiapkan persiapan rencana agar kita husnul khotimah itu antara lain juga jangan tinggalkan puasa sunnah. Misalnya itu puasa yang sudah ditentukan tanggalnya, ada puasa yang sudah ditentukan hari onten, puasa 6 hari di bulan Syawal itu ditentukan tanggalnya. Tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Asyura tanggal 10 Muharram, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan. Tuh. Jadi bukan tanggal nasional,
bukan Februari, ini bukan, tapi tanggal Hijriah. Sekarang itu bulan apa ya? Sekarang bulan Hijriah itu bulan apa ya? Jumadil Tsani. Jumadil akhir atau Jumadil awal? Jumadil akhir. Nah, itu Jumadil akhir. Ini belum nih. Insya Allah nanti Jumadil akhir itu nih Januari akhir. Jumadil akhir. Jumadil awal, Jumadil akhir. Terus Sya'ban, nggih. Sya'ban. Nah, itu bulan Hijriah. 13, 14, 15. Halanya seperti puasa setahun. Gitu. Telu ping rolas berarti 3 kali 12 berapa? 36 ya. 36 ping 10 pahalanya setiap itu di 10 ya 360 sama dengan setahun maksudnya begitu. Lalu yang puasa yang ditentukan dengan harinya. Nah, ini yang puasa Senin Kemis. Kalau yang belum melakukan kayaknya itu angel temen gitu ya. Susah amat puasa Senin Kemis. Tapi kalau sudah dijalani insya Allah ya enteng-enteng saja, malah kalau nggak puasa malah berat. Nggih, Dokter Atika nggih, betul kan? Kalau dikejar enteng kan nggih? Enteng. Malah jadi sehat. Sehat. Jadi sehat. Lanjut. Nah. Kemudian lagi ini amalan-amalan ini yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah ini. Ini biasakan dengan sedekah. Nah, ini hadisnya agak panjang nih. Ya. Imam Ja'far Shadiq alaihi salam berkata, pada suatu hari itu seorang Yahudi lewat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asam alaika, asam itu artinya itu kematian atasmu. Itu orang Yahudi itu begitu itu. Muslim itu asam alaika. Zaman Rasulullah begitu. Kematian atasmu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, alaika, atasmu. Kamu juga maksudnya begitu. Lalu para sahabat berkata pada Rasulullah, bertanya, ia mengucap salam atasmu dengan ucapan kematian atasmu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demikian juga jawabku. Gitu. Jadi orang Yahudi yang mengatakan atasmu, jawab aja seperti Rasulullah, kowe biya, kalau bahasa Jawa. Kamu juga. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, Rasulullah bersabda pada sahabatnya, sesungguhnya orang Yahudi ini tengkuknya akan digigit oleh binatang yang hitam. Hitam itu ular, kalajengking, dan mematikannya. Itu Rasulullah sudah bersabda begitu. Yahudi pergi mencari kayu bakar. Kemudian lalu bakar yang banyak. Nah, waktu itu Rasulullah itu belum meninggalkan tempat itu. Tempat waktu pertama ketemu sama orang Yahudi. Terus
lewat lagi. Belum mati kan berarti kan lewat. Kata Rasulullah tadi dia harusnya tengkuknya akan digigit oleh binatang. Lah kok ini lewat lagi sambil bawa kayu bakar. Jadi berarti belum mati. Terus maka Rasulullah bersabda kepadanya, kepada orang Yahudi, letakkan kayu bakarmu. Setelah diletakkan, ternyata di dalam kayu bakar itu ada binatang hitam seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah. Ini yang satu potong dan satu potong yang lain aku sedekahkan kepada orang miskin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah menyelamatkan manusia dari kematian yang. Jadi secara umum sedekah sedekah itu menyelamatkan dari su'ul khotimah. Itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak terlewatkan dalam sehari ini. Jadi ya Mbak Jo agak dipercepat karena waktu. Oh iya ya. Yeah. Kita kan terakhir ya. Jadi pernah dengarkan ceramah dari Ustadz siapa yang dari Komarudin, Ustadz Komarudin. Beliau mengatakan beliau itu dari ya dari kerohanian. Kerohanian. Ketika dia mendampingi orang yang dunia, maka dia kemudian dia catat dari 1.000 orang yang meninggal di rumah sakit Islam itu, maka hanya 70 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi cuma 7%. Jadi kalau 100 hanya 7 orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu Ustadz amal apa yang aku sehari-hari. Jadi rata-rata mereka hampir sama bahwa dia almarhum yang sudah meninggal dunia tidak pernah melalaikan sedekah. Jadi ada saja setiap hari, walaupun tidak banyak. Itulah ya, mudah-mudahan bisa menjadi contoh kita. Lalu biasakan dengan amal soleh. Amal soleh itu berarti perbuatan yang baik. Jadi menurut istilah amal soleh adalah suatu perbuatan yang cukup baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini misalnya baca Quran, membantu orang lain, mengucapkan salam, berkata yang baik, tidak marah-marah, memaafkan orang lain, istighfar, zikir, berdoa sebelum mulai kegiatan, dan sebagainya. Termasuk itu mendatangi majelis taklim. Wah, tuh, udah. Pokoknya jangan sampai tinggalkan. Ya. Begitulah amal-amalan yang dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai persiapan kita menuju husnul khotimah. Nah, lanjut. Ini untuk mohon husnul khotimah. Insya Allah oleh di dalam Al-Quran. Ini salah Allahumma wa'a'udhu. Ya, aku mohon kepadamu akhir hidup yang baik dan aku berlindung denganmu dari su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Itu udah itu semuanya. Lagi
Allahumma bil husnil khotimah. Ya Allah, akhirilah nul Allahumma khtimlah husnul khotimah. Kalau di dalam Quran sebetulnya juga ada, ini saya ambil satu saja. Rabbana inana, ini di surat Ali Imran 193. Rabbana inana sami'na lil iman an aminu bi rabbikum ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu kami pun ampun kami, hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta berbakti. Berbakti itu berbuat baik. Nah, itu di Ali Imran itu ada. Jadi mari kita persiapkan husnul khotimah dengan ketaatan menjalankan ibadah dengan baik dan tidak mohon husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang ini kami cukupkan sampai di sini. Besarnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Zuhriya SAG atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah untuk kajian malam hari ini, walaupun cuaca di Gombong mendung dan hujan gerimis, yang ngaji cukup masih cukup banyak, dan yang hadir di kajian online ada 25 peserta di sini. Baik, Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, di akhir kajian kami buka sesi tanya jawab. Monggo mungkin dari itu Pak tanya jawabnya yang malam minggu baik. Oh, nggih. Jadi ini waktu ini wis tek. Oh, nggih. Ustaz malam Pak Wahid. Nggih, gimana Kak? Nggih. Untuk minggu yang depan dari tanggal 26 itu Irfan. Nanti insya Allah Irfan Muslim. Kemudian minggu pertama Februari Mas Faisal. Kemudian minggu keduanya itu Bapak Jalil Purbo. Pak Jalil Purbo ya untuk keluarga berangkal juga. Beliau mau menyampaikan mengenai sejarah berangkal. Kira-kira itu yang Oke. Terima kasih tambahannya Bu Dr. Atika. Kita catat untuk kajian-kajian yang di pekan berikutnya. Baik Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, sebelum kajian ditutup kami informasikan bahwa wakaf pembangunan pondok pesantren di Brangkal Klopogodo, pesantren di Ponorogo, alhamdulillah sampai saat ini sudah masuk 657 juta sekian, dan kekurangan kita masih 567 juta. Nah, itu sudah komen. Kami mau disebarluaskan sehingga mudah-mudahan dengan sedekah nanti kita seperti orang Yahudi yang tadinya mau dicopot udar, gara-gara sedekah bisa terselamatkan dari Allah SWT. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, marilah kajian pada malam hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mau sholat dulu, Dok. Bentar.
Saya kebetulan di Purwowangi tidak di Berangkal nih, Ki. Oh iya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Matur nuwun. Mbak Na, Mbak Dina. Assalamualaikum.